Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah yang berlimpah kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Saya di sini akan memaparkan materi tentang membina masyarakat berbasis keluarga sakinah. Pada dasarnya, masyarakat hidup di dunia ini tidak terlepas dari fikih muamalah, yaitu hukum yang mengatur kepentingan individual dengan lainnya untuk menciptakan kemaslahatan. Terkait dengan pembinaan masyarakat yang adil dan harmonis diawali dari keluarga kecil, yaitu keluarga sebagai masyarakat kecil. Dibangunnya keluarga berkualitas yang bahagia dengan keturunan yang soleh adalah melalui proses pernikahan. Lebih lanjut, untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, manusia melakukan interaksi antara sesama dan lingkungan sekitarnya. Pengertian prinsip perkawinan, pra-pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hukum nikah, iddah, dan rehabilitasi pernikahan atau rujuk. Dan prinsip perkawinan. Pernikahan adalah satu ikatan lahir dan batin antara laki dengan seorang perempuan yang diperoleh untuk bergaul, yang dibolehkan untuk bergaul. Itu tercantum pada Quran surah An-Nisa ayat 4. Pernikahan. Tindakan yang perlu dilakukan sebelum pernikahan adalah ta'aruf atau pengenalan. Jadi sebelum kita bernikah itu adalah pengenalan yang namanya ta'aruf. Jadi ta'aruf itu untuk memperkenalkan antara si pria dan wanita supaya tidak ada kesalahpahaman. Ikhtiar, intifa, milih, spesifik, mendapatkan ridho dari orang tua, khotibah dalam kurung peminang, kemudian daftar ke AUA dan menikah secara resmi. Itu jelas terpapar dalam Quran surah Hujurat ayat 9-13. Hadisnya pun jelas. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lanjut, ada pelaksanaan pernikahan. Pernikahan disyaratkan sah menurut Islam, menurut syariat Islam apabila terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Adanya calon suami dan adanya calon istri yang sefuku. Adanya wali, adanya 2 saksi, adanya syahid atau ijab kabul, adanya mas kawin dan mahar. Jadi semua itu harus ada, itu syarat-syarat pokok atau rukun-rukun yang harus dipenuhi. Dan kemudian ada hukum nikah. Hukum nikah adalah jaiz, diperbolehkan, sunnah makruh, haram, wajib. Maksudnya diperbolehkan itu ya nikah itu boleh gitu, sunnah. Dan makruh, haram. Haram itu apabila kita menikah dengan sesama jenis, itu haram. Atau menikah dengan beda agama. Jadi agama itu harus dibawa dulu ke kita. Misalnya si perempuan itu Kristen, harus di syahadatain dulu hingga bisa masuk ke Islam, itu baru diperboleh dan wajib. Kemudian ada iddah. Iddah adalah masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya untuk dapat menikah lagi. Nah, jadi bila seorang perempuan itu ditinggal cerai, ditinggal mati, itu tidak bisa langsung nikah. Itu ada yang namanya proses iddah. Nah, masa iddah yang dijalani oleh perempuan itu variatif, yakni sebagai berikut. Iddah yang dicerai dan ia masa haid selama 3 kali kuru atau sudi. Iddah istri yang dicerai
dan ia tidak haid menopause selama 3 bulan. Idah istri yang dicerai mati suaminya lamanya 4 bulan 10 hari. Idah istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan. Jadi semua itu harus proses, tidak bisa cerai langsung nikah. Jadi ada idahnya dulu. Semuanya harus memiliki proses. Kemudian ada rehabilitasi pernikahan atau rujuk. Kata rujuk berasal dari bahasa Arab raja rujuan, yang berarti pulang atau kembali. Dalam pengertian syariah, rujuk adalah kembalinya pasangan suami istri yang sebelum bercerai atau talak. Sebelumnya bercerai atau talak. Jadi rujuk itu misalnya si suami sudah menggugat istrinya talak 3. Nah itu harus ada proses-prosesnya lagi baru bisa bersatu kembali. Asal hukum rujuk adalah mubah atau jaiz, yang berarti diperbolehkan. Namun hukum rujuk dapat berkembang tergantung pada situasi suami istri tersebut. Hukum rujuk menjadi wajib khusus untuk lelaki yang memiliki istri lebih dari satu, dan jika persyaratan talak jatuh sebelum dirinya menyelesaikan hak-hak istrinya. Semuanya itu ada prosesnya. Kemudian ada membina keluarga dengan sakinah. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga, memelihara saling pengertian, landasi rumah tangga dengan ajaran agama, itu yang paling penting. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang, tidak lupa bersyukur, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Menjalankan kewajiban dengan baik itu dengan istri ya di rumah saja, itu nyapu yang benar, masak yang benar, suami bekerja. Kemudian ada ciri-ciri keluarga sakinah, berdiri di atas keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling memberi yang terbaik untuk pasangan. Jadi semua itu harus dilakukan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Lanjut, arti keluarga sakinah. Perjodohan pada manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lainnya. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan cinta kasih, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, berkah, terhormat, dihargai, dipercaya, dan dirahmati oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan rajin-rajin ibadah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penutup, lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga. Sekian dari saya, Walid Ilham Mulid Nasution dari PVTMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.